Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, izinkan saya di waktu yang pendek ini melanjutkan kisah perjalanan dakwah dari satu Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam, saat kembali hijrah dari Mekah ke Palestina. Jadi Bapak Ibu, Nabi yang satu ini adalah Nabi yang paling banyak hijrahnya. Coba dihitung. Beliau lahir di daerah Mesopotamia, di perkampungan yang bernama Babilonia, sekarang namanya Irak. Di usia 40 tahun hijrah ke Palestina, sampai berumur 90 tahun hijrah ke Mesir. Setelah mendapatkan hajar, kembali ke Palestina, melahirkan Ismail, hijrah ke Mekah, kemudian balik lagi ke Palestina, dapat Ishak, kembali ke Mekah, kembali ke Palestina lagi, ke Mekah lagi, Palestina, Mekah lagi, Palestina. Berapa kali hijrah? Banyak. 11 ya, 11 kali. Luar biasanya Bapak Ibu, Allah sudah melengkapinya dengan kendaraan yang bernama buruk. Tentu buruknya berbeda dengan buruk yang dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika perjalanan Isra dikabarkan kuda atau keledai atau buruk yang dinaiki Nabi Muhammad masih liar untuk yang pertama kalinya. Berarti buruk yang dipakai Nabi Ibrahim berbeda dengan buruk yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Hijrah yang kali ini Bapak Ibu, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, istri kedua, dan anak yang pertama bernama Ismail, masih berusia 1 tahun. Ibrahim kembali hijrah dari Makkah ke Palestina untuk menemui istri pertamanya, yaitu Sarah. Pada hari yang lain Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu. Dalam satu riwayat tamunya 3 orang, dalam riwayat lain 4 orang. Tamunya Bapak Ibu datangnya tengah malam, sekitar jam 12 malam. Coba Bapak Ibu, kalau yang kedatangan tamu panjenengan tengah malam, hujan-hujan, 3 orang, pakai jaket hitam, kacamata hitam, badannya gemuk, besar, sangar. Pripun Pak? Lapor RW. Gawat darurat mungkin begitu. Sama Nabi Ibrahim juga kaget. Lebih kaget lagi, sebelum salam tamunya sudah berada di dalam rumah. Coba Bapak Ibu. Karena memang dulu kemah-kemahnya pakai tenda seperti tendanya Abri, termasuk rumahnya Nabi Ibrahim. Jadi belum salam sudah ada di dalam rumah. Dan kemudian baru salam serentak sama-sama orang ini. Salaman. Ibrahim menjawab, Wahai selamat orang yang tidak aku kenal.
Silakan Bapak Ibu, kalau panjenengan diucapkan salam oleh orang yang tidak dikenal, boleh menjawab dengan kata salamun, selamat wahai orang yang tidak aku kenal. Tapi kalau kenal, mendingan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi ketika kedatangan tamu 3 orang, sementara 3 ini dalam riwayat lain 4 orang. Sangar-sangar, budel dhuwur. Yang dilakukan oleh Ibrahim seperti sudah menjadi kebiasaan Ibrahim. Nanti boleh ditiru Bapak Ibu. Nabi Ibrahim tidak bertanya dulu engkau siapa, datangnya dari mana, keperluannya apa. Ini etika sebagai penerima tamu ketika menerima tamu sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Sepertinya berbeda dengan kebiasaan kita nih Bapak Ibu. Mesti takon jenengan sinten saking pundi, go KTP boten. Nah, dikenal. Ibrahim tidak. Yang beliau lakukan langsung memberikan suguhan minuman. Di sini ada ajaran Bapak Ibu, ajarannya adalah seperti tadi ya, tidak bertanya dulu tapi langsung menjamu. Apa ajarannya Bapak Ibu? Jamuannya yang terbaik, yang pas ada. Jadi tidak boleh diada-adakan. Bahasa Qur'annya takalluf. Kita tidak boleh takalluf terhadap tamu. Kalau memang nggak ada, ya sudah. Tapi jangan diulangi. Disiapkan kalau ada tamu harus ada. Itu cara menjamu tamu. Seperti sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamunya Bapak Ibu. Saya tidak menuntut nih, hari ini saya tamu loh ini. Tapi saya tidak menuntut. Ini pelajaran buat kita kalau kita jadi tuan rumah. Kalau memang pertama kali kedatangan tamu tidak ada suguhan, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi pelajaran buat kelanjutannya harus disiapkan seperti Nabi Ibrahim sudah menjadi kebiasaannya. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, secara diam-diam Nabi Ibrahim memberikan kabar kepada keluarganya untuk disembelihkan anak onta gemuk dibakar. Jadi daging bakar anak onta, bahasa sekarang barbecue. Ontanya banyak maka gak tanggung-tanggung disuguhkan. Sebenarnya onta bakar ini bukan untuk tamu, tapi karena sudah siap maka segera disuguhkan Bapak Ibu. Nanti nggih pelajarannya, kalau pas ada segerakan, jangan sampai tamu menunggu. Dan nggak boleh nawarkan. Bapak Ibu mau minum apa? Nggak perlu tawarkan. Kenapa? Karena kalau ditawarkan mesti coba, oh nggak usah. Nah itu namanya bohong. Kadang tamu itu bohong, padahal ngelak, ini pura-pura, nggak usah, namanya bohong. Maka jangan beri kesempatan kepada tamu untuk berbohong, langsung saja suguhin. Orang doyan ya wes, gak pakai gue mulai candang ke motor apa tunggu dulu. Jadi nggak usah basa-basi, nggak usah iseng. Maka disuguhkan daging onta bakar itu didekatkan pada tamunya. Ini pelajaran juga Bapak Ibu, jangan sampai tamunya mendekat, tapi didekatkan makanannya. Jadi jangan sampai tuan rumah mengatakan, ayo tamu sini aja yang dekat, ini sudah tak siapkan di meja makan sini aja. Gak boleh, harus didekatkan makanannya. Dengan kata-kata yang halus, gak boleh, ayo makan, gak boleh. Sudikah kiranya panjenengan menikmati hidangan ini? Allah kesuwen, biar apa pun namanya etika. Jadi gak boleh menyuruh. Nah ini beberapa etika yang menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim ketika melayani tamu. Dan Allah memberikan rekomendasi kepada kita Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan etika menerima tamu. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya tamu ini siapa? Nabi Ibrahim ketika melihat tamunya tidak menjamah suguhannya, sudah ditawari tapi tidak disentuh dan tentu tidak dimakan. Ibrahim
Ibrahim mulai takut. Karena menjadi kebiasaan tradisi orang di kala itu, kalau tamunya disuguhi tidak mau makan, biasanya berniat jahat. Kalau sekarang mungkin DC, debt collector. Berarti mboten nggih. Di zaman Ibrahim sudah ada seperti itu, maka Ibrahim curiga. Tapi ternyata tiba-tiba tamunya mengatakan, wahai Ibrahim, tidak usah takut. Kami semua adalah malaikat yang Allah utus kepada engkau untuk memberikan dua kabar. Satu kabar buruk, yang satu kabar gembira. Siapa tiga malaikat itu Bapak Ibu? Yang pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, dan yang ketiga malaikat Israel. Kenal boten jenengan? Kenal boten kenal sesuk diparani Bu, terutama Israel. Biar tidak kaget, sekarang mulai berkenalan dengan malaikat Israel. Dalam riwayat lain 4 malaikat, yang satunya malaikat Rafail. Nanti ada kisahnya sendiri Bapak Ibu. Malaikat Rafail ini kalau di dalam Injil, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi, itu iblis yang nama aslinya Azazil. Kenapa bisa jadi malaikat? Karena melakukan peribadatan ribuan tahun, mulai dari bumi, naik langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Masing-masing langit ibadahnya 1000 tahun, berarti melakukan ibadah selama 7000 tahun. Tapi ketika di lantai 7, langit lantai 7 melihat bumi, ternyata Allah memberikan jabatan khalifah kepada yang lain, bukan kepada dia. Dia berharap jadi khalifah, ternyata tidak, maka kecewa, jadilah iblis. Ini saya cari di kitab Tanakh, kitabnya orang-orang Yahudi, ceritanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, dua kabar yang diberitakan. Yang pertama kabar buruk, ya Ibrahim, aku akan menyampaikan kabar kurang baik, yaitu Allah siap menghancurkan satu negara yang bernama Yordania. Di Yordania ketika itu ada 50 kota, tapi dari 50 kota ada 5 kota yang penduduknya melakukan penyimpangan seksual. Kota pertama bernama kota Sodom. Di kota Sodom ini laki-laki suka dengan laki-laki, padahal sudah punya istri. Allah mengatakan, kenapa engkau tidak kembali kepada istrimu, padahal sudah punya istri, malah dolanan wong lanang. Di kota yang kedua, kota Gomora, wedok seneng wedok, padahal sudah punya suami. Allah mengatakan, kenapa tidak kau tinggalkan perempuan dan kembalilah kepada suaminya. Jadi ibu do senang ibu. Kota yang ketiga, 4, dan 5 tidak disebutkan nama kotanya, tapi perilaku penyimpangan seksualnya sama saja. Kota yang ketiga, lanang senang lanang tapi masih jomblo. Yang keempat, wedok senang wedok tapi masih jomblo. Yang satu baru udah berkeluarga. Nah yang kelima ini Bapak Ibu, bapak senang anak, anak senang ibu, ibu senang kakaknya, kakak senang simbahnya, bahkan senengan dengan binatang. Sekarang masih ada boten? Ada di negeri barat Bapak Ibu, orang kawin dengan babi, takut warisannya jatuh ke orang lain, ijab kabulnya sama babi. Jadi kalau meninggal yang dapat waris babinya. Wanita-wanita Jepang lebih suka kawin dengan robot buatannya sendiri karena suaminya tidak bisa memuaskannya. Ini sudah terjadi zaman dulu, di zaman Nabi Lut. Jadi Allah perintahkan Nabi Lut untuk berdakwah di negeri Yordania, tetapi kewalahan, Allah siap menghancurkannya. Dan yang diberi kabar Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, di sana ada keponakanku, jangan malaikat. Coba Bapak Ibu, sebegitu cintanya Ibrahim kepada ponakannya sampai mengatakan, ya malaikat jangan, di sana ada keponakanku.
Kata malaikat, tenang saja Ibrahim, Allah akan menyelamatkannya beserta 2 anak putrinya. Kalau istrinya tidak, karena berkhianat. Itu berita kurang baiknya. Nah, berita yang baik apa? Sebentar lagi Ibrahim, kamu akan mendapatkan seorang putra yang kedua dari istri yang pertama, yaitu Sarah. Nanti anaknya belum lahir Bapak Ibu, tapi sudah menyebutkan nanti anaknya bernama Ishak. Coba Bapak Ibu, ini mukjizat ini. Belum lahir saja sudah disebutkan nanti namanya Ishak. Dan dari Ishak nanti akan lahir putra lagi namanya Daud. Yakub, mohon maaf. Dan dari Yakub lahir lagi namanya Yusuf. Coba Bapak Ibu. Dan tepat nanti di kisah berikutnya diceritakan putra-putra keturunannya dari Ishak yang melahirkan nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya ribuan, bahkan sampai 120.000 nabi dari Ishak, keturunan Nabi Ibrahim dari istri pertama bernama Sarah. Nah, istri yang kedua yang Hajar kan putranya Ismail, nanti menurunkan nabi-nabi Bani Ismail yang jumlahnya tidak banyak, seperti Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad. Itu keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang dikabarkan istrinya 2, anaknya 12. Demikian dulu Bapak Ibu, waktu sudah habis. Insya Allah di kesempatan lain akan kami lanjutkan perjalanan hidup dari berapa nabi ini berarti. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Hud yang hidup bersamaan di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Itulah Nabi. Jadi bedanya Nabi dan Rasul, Nabi punya kewajiban berdakwah di lokasinya masing-masing. Nabi Lut di Yordania, Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ishak di Palestina. Rasul dakwahnya melingkupi semuanya. Contohnya Ibrahim, ya dakwah di Palestina, ya di Mekah, ya di Yordania, ya Mesir. Nah, kalau ada orang dakwah khusus di Karangwaru, tapi nggak ada Nabi sekarang di Karangwaru. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.